and see Shadow forever lifted. There is a wild mind, yet I do not believe he knew her. I go. Sacred grounds! Berbeda pandangan dan jalan hidup adalah hal mutlak bagi manusia, sebagai bukti bahwa setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dalam mengalahkan ego dan mengindahkan kebijaksanaan. Tetapi terkadang manusia menjadi lawan bagi orang-orang yang berseberangan pandangan darinya. Hal yang sangat disayangkan ketika di saat bersamaan kita sebenarnya mengetahui kalau jalan berbeda itulah yang membuat hidup ini menjadi indah. Ketika kita bisa mendukung pandangan orang lain meski berbeda. Itulah paham yang nanti akan muncul ketika teman-teman menonton film ini. Bagaimana kemudian Crixus dan Spartacus menempuh jalan yang jauh berbeda dan berpisah pada akhirnya. Namun hebatnya, mereka tetap saling mendukung dan berharap memperoleh hal terbaik dari yang lain. Setidaknya itulah yang bisa kami katakan sebagai prolog untuk menggambarkan film ini. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai saja review filmnya. We cannot turn from any slave wishing freedom. Sebagai awal film, terlihatlah Spartacus dan pengikutnya terkurung di hamparan salju yang luas. Mereka dikelilingi tembok yang dibangun oleh Crassus, tetapi bagai buaya di dalam lumpur. Mereka menyibakkan ekornya kemana-mana dan tetap menunjukkan keganasan meski terpojok. Tanpa rasa takut, mereka bahkan maju dan bahkan melihat lawannya dari jarak terdekat. Di kejauhan, pasukan Crassus yang sangat banyak pun terlihat. Crixus dan sebagian yang lain sudah tak sabar menunggu untuk menerkam lawannya bagai singa kelaparan. Tetapi Spartacus sang Raja Rimba punya rencana lain. Spartacus mengetahui kalau keterpurukan mereka pada kondisi alam membuat Crassus tak akan menyerang. Pasukan yang mereka lihat hanyalah gertakan. Sehingga Spartacus mengatur misi untuk menyerang di saat tak terduga, yaitu ketika di malam hari. But familiar with unfortunate past. They do not intend to advance. They better await their commander. Restless in advance of storm. By night's fall, be the most skilled among us. We must strike. Dan malam itu pun tiba. Dengan senyap, Spartacus yang didampingi orang-orang terkuatnya dan terpilih menyelinap dan menghabisi semua yang menghalanginya dengan terukur. Hingga dia tiba di tenda utama, tetapi tidak menemukan apa-apa sesuai yang ia duga. Tapi celakanya, di luar sana rombongan pasukan Roma telah menunggunya, dan pertarungan pun tak terelakkan. Mereka berhasil lolos meski luka serius yang didapatkan Naevia. Ketika mereka menyelamatkan diri, Crixus tersulut emosinya ketika dia dihina di saat kekasihnya juga terluka. Kesabarannya pun habis dan mengamuk bagai monster tak terkalahkan.
Setelah beberapa saat, Naevia beristirahat yang didampingi Crixus. Spartacus datang membesuk mereka, tetapi Crixus justru meladeninya dengan emosi. Crixus menyesalkan Spartacus yang tidak memerintahkan serangan penuh. Bagi Crixus, mengulur waktu justru hanya akan membuat mereka semakin lemah setiap harinya. Perseteruan itu terus mereka debatkan hingga tak cukup hanya dengan adu mulut, dan mereka pun adu kekuatan. Mereka dua orang sahabat yang sering bertengkar, tetapi ini pertarungan serius setelah mereka benar-benar sudah terlatih untuk menjadi pembunuh. Mereka benar-benar saling serang dengan kekuatan yang tak disangga. No, they pray to be led. Let the Romans see how we fucking embrace. I will gather those of a like mind. Gain us nothing but our own death. Then come on. Lead the voice upon high. Untungnya, Argon dan Gannicus datang untuk melerai mereka. Berpindah kepada Crassus, rencana demi rencana terus dia susun, termasuk mempersiapkan anaknya sebagai panglima perang. Crassus telah memaafkan kesalahan Tiberius di masa lalu yang pernah kalah telak oleh Spartacus akibat kecerobohannya. Kini Crassus yakin akan mengalahkan Spartacus sehingga berani memasang anaknya demi memberinya kemenangan gemilang sehingga bisa menjadi pemimpin Roma di masa depan. Caesar yang mengetahui itu tak bisa menerimanya. Bagi Caesar, dirinya lah yang paling berjasa sejauh ini sehingga membawa Spartacus di depan mereka sebagai seonggok manusia yang siap dikalahkan. Caesar kecewa setelah mengetahui kalau perjuangannya selama ini justru hanyalah serangkaian jalan untuk membesarkan nama Tiberius, bukan dirinya. Kore, budak dan sekaligus selingkuhan Crassus yang ada di sana, menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi Caesar. Kore kini merasa terancam setelah dirinya ditugaskan untuk mendampingi Tiberius. Tiberius yang sangat dibencinya karena telah disiksa dan dilecehkan. Caesar dan Kore pun bekerja sama untuk menghancurkan Tiberius. How deeply have you been pierced by them? Must be enough to know that I stand wounded. Then do so. Keesokan harinya, dengan diantar Caesar, Kore pun mendatangi Crassus. Kore segera mengatakan semua yang ada dalam benaknya, semua yang dia rahasiakan selama ini, soal keresahannya karena Tiberius, anak yang Crassus sayangi, telah melecehkan dirinya, yang sebenarnya juga merupakan hinaan dari seorang anak kepada bapaknya. Tetapi pernyataan Crassus yang seolah menaruh kebanggaan besar kepada Tiberius membuat Kore menahan apa yang akan dia ucapkan, yang akhirnya daripada melakukan niatnya, dia memilih menyelamatkan diri karena dia tak akan bertahan hidup berdampingan dengan Crassus dan Tiberius, dua orang bapak dan anak yang memanfaatkan dirinya. Dan hingga akhirnya dia terlihat di antara pengikut Spartacus. Hari demi hari terus berlalu di alam liar yang membeku, hingga badai yang sangat dahsyat pun tiba. Badai itu ternyata telah membuat sebagian besar pengikut Spartacus mati sia-sia karena kedinginan. Kenyataan yang membuat Crassus semakin menyesali keputusan Spartacus yang terlalu lama menunda untuk mengulur waktu. Tapi kini Spartacus mengajak Crassus untuk sekali lagi melakukan serangan. Spartacus percaya bahwa dinding kokoh yang mereka lihat hanyalah ilusi untuk menutupi kekosongan di baliknya. Siasat yang dijalankan Crassus untuk memperlihatkan kalau di balik tembok itu ada banyak pasukan yang sebenarnya
adalah kosong. Crixus pun setuju dan mereka melakukannya. Mereka menumpuk mayat-mayat untuk dijadikan jembatan sehingga mereka bisa melewati jurang dan menerobos tembok. Dan benar apa yang Spartacus perkirakan. Tembok itu hanyalah tembok semata dan mereka bebas dari jebakan. It's not only but a few hundred. Hingga Crassus datang setelah mendengar kabar kalau penjaga tembok tidak terlihat. Crassus diserang di atas tembok miliknya. Kondisi saat ini tidak menunjukkan kalau Spartacus telah menang, tidak juga bagi Crassus. Keduanya justru semakin dekat pada kematian, entah siapa dari salah satunya. Dan saat keseimbangan itu terjadi, episode 7 pun selesai. Please, come on! We must fall back! Blood of Marcus Crassus. We'll see ourselves far from here. With a Roman sword in my back! And to remain sinuous. She was desperate to break word with your father. The rebels have breached the wall. Terlihat orang-orang banyak berjalan di belantara hutan. Mereka adalah rombongan Spartacus yang baru saja keluar dari jebakan Crassus. Setidaknya mereka telah keluar dari hamparan luas yang membunuh sebagian mereka karena kedinginan. Tetapi pelarian itu tidak berjalan cepat. Pasukan Romawi ada di mana-mana memenuhi santero daratan yang mereka lalui. Pertumpahan darah mewarnai perjalanan mereka dan pertarungan hebat terus terjadi. Hingga mereka memperoleh informasi dari seorang prajurit bahwa legion Roma yang lebih besar memburu mereka yang jaraknya butuh 4 hari hingga mereka sampai. 4 days! Mereka terus berjalan dan hutan mereka lalui. Crixus tidak pernah benar-benar setuju dengan langkah Spartacus, tapi bagaimanapun Spartacus memegang kendali dan tak mengharapkan menyerang ketika pasukannya tidak dalam kondisi yang baik, hingga mereka memutuskan untuk beristirahat dan membangun tenda. Beberapa saat kemudian, salah seorang dari pengikut Spartacus sedang hamil dan akan segera melahirkan. Kore ada di sana dan anak itu selamat di tangannya. Tetapi Spartacus melihat tanda budak di lengan Kore yang menandakan kalau dirinya adalah budak milik Crassus. Spartacus adalah pemaaf bagi mereka yang lemah, tetapi tidak kali ini. Dia menghendaki kematian pada siapa saja yang berhubungan dengan Crassus, termasuk Kore. Tetapi Kore selamat atas bantuan Laeta. Malam itu berlalu dengan damai. Anak bayi baru saja menghela napas pertamanya. Pemandangan sejuk yang dipandangi Crixus dan Naevia, 2 orang kekasih yang menjalani cinta mereka dengan perjuangan dan perang demi perang. Lalu kemudian Crixus dipanggil Spartacus. 4 orang patron utama berkumpul untuk membahas misi terbesar ke depan. Tetapi mereka semua punya pikiran berbeda. Utamanya Crixus yang tak sabar menyerang Roma yang dikomandoi Crassus. Argon setuju dengan pikiran Crixus. Gannicus hanya terdiam dan lebih memilih setia kepada Spartacus. Tetapi derasnya obrolan itu seketika berhenti ketika Spartacus menginginkan kalau misi itu dihentikan.
Spartacus menginginkan semua orang bebas dan tak ada lagi peperangan, hal yang sudah pasti akan ditentang Crixus. And his army I now fear the reprisal. But my concerns have grown far beyond such. tired of running till Rome falls beneath our feet. Upon Rome, with or without you, We'll no longer stand in the way of your choice to forge our own path. let us part ways. Sehingga Spartacus kembali menyusun rencana. Pagi pun tiba. Ternyata percakapan semalam mengantar mereka pada sebuah perang. Mereka merebut villa untuk menghangatkan diri dan mengisi perut kosong mereka. Misi sederhana dari Spartacus untuk merebut villa agar mereka bisa berpesta dan menikmati saat-saat kebersamaan mereka untuk terakhir kalinya. And those who follow, the undefeated god, hold feast for Crixus. My place is forever with you. Tomorrow we move for Rome with Crixus. Not unless Do not ask me to turn from you. I ask only. Seek to share drink. The man most worthy. fate may have led us on a less glory. If you and I had taken to loving arms, There's a wonder. I pray that yours holds all you desire. the fucking cunt said that to everyone. Jauh dari mereka, Crassus mengikuti dan menemukan jejak, dan utusan Roma datang dengan desakan dari pusat pemerintahan Roma. Desakan yang membuat Crassus risih dan stres. Baru saja dia mengetahui kalau Spartacus semakin menjauh dan berhasil merebut villa hingga lolos dari kedinginan dan kelaparan. Kini, amarahnya memuncak dan menyerang utusan Roma itu. I will see this. Speak of this, or any word again. Di malam yang sama, Caesar dan Tiberius bertemu. Tak ada yang penting selain bahwa mereka semakin membenci demi sebuah tahta dan kedudukan. Mereka benar-benar bersaing bukan untuk Roma melainkan diri mereka sendiri. Setelah merebut villa, Spartacus, Crixus, mereka tiba pada jalan yang akan mereka tempuh masing-masing. Hal yang sudah disepakati sebelumnya antara Spartacus dan Crixus bahwa mereka akan berpisah dan ini malam terakhir mereka bertemu. Crixus akan memimpin untuk melancarkan serangan kepada Roma, sementara Spartacus memilih jalan untuk pergi membawa mereka yang ingin jauh melanjutkan hidup dan damai, membawa anak-anak, wanita, dan mereka yang tak mampu mengangkat pedang. Argon memilih jalan untuk menghancurkan Roma dan mengikuti Crixus. Sementara Nasir pergi bersama Spartacus dan melanjutkan hidup. Malam yang sangat ritmis dan penuh dengan perasaan yang sangat dalam. Hingga pagi pun tiba, Spartacus, Gannicus akan menuju ke utara diikuti oleh wanita dan dari mereka yang tak akan berperang. Sementara mereka yang memilih memerangi Roma akan mengikuti jalan Crixus, Argon, dan petarung lainnya. Hope you find what you seek. Mereka berpisah dengan saling menyemangati sebagai dua orang yang bersaudara dan bersahabat. If you would join with us, My journey leads towards other. turn a man from battle. I would split heavens in prayer that I was mistaken. Prove you yet. Dan fucking petarung cunt said lainnya. that to everyone. Hope you find what you seek. Spartacus spoke of how we may have been brothers. As I will. Crassus yang mengetahui kalau Spartacus telah membagi pasukannya merasa kebingungan untuk menyerang yang mana. Spartacus menuju utara dan semakin menjauh darinya, sementara Crixus menuju barat dan akan menuju pusat Roma untuk menyerangnya. Perdebatan yang sangat sengit justru terjadi dari dua anak muda yaitu Caesar dan Tiberius. Mereka saling seret hingga menjauh dari Crassus, hingga akhirnya mereka bahkan bertarung, tetapi Tiberius yang hanya mengandalkan prajuritnya berhasil melumpuhkan Caesar dan melakukan penghinaan dengan melecehkannya. Crixus beserta yang mengikutinya memperoleh banyak kemenangan.
Mereka menghabisi pasukan Roma, legion demi legion. Kota demi kota terus dilumpuhkan. Tetapi Roma tak bisa dianggap lemah. Pasukan yang seolah tiada habisnya terus berdatangan. We back in! Stop! Now we back in! Has fallen! Hingga akhirnya Caesar dan Tiberius juga terlihat di sana dan Crassus yang menyusul belakangan. Ternyata Crassus memilih untuk menyerang Crixus terlebih dahulu dan melindungi Roma, sementara Spartacus sudah semakin menjauh. Maka bertarunglah Crixus sesuai apa yang diharapkan selama ini. Haus akan puncak perang besar yang sudah lama dia nantikan. Pasukan Roma yang tak terhitung mustahil dikalahkan dengan jumlah pasukan Crixus yang meskipun kuat tetapi terbatas. Pada akhirnya mereka akan kelelahan melawan musuh yang terlalu banyak. Argon terluka dan berbaring di atas tanah. Naevia terluka dengan pedang di lehernya, sementara tombak dari tangan Tiberius menembus perut Crixus. Itulah perang yang sejak lama dimimpikan Crixus. Kematian mewah, jalan yang 1000 kali telah diperingati Spartacus, tetapi idealisme membawanya sampai di sana. Setidaknya Crixus bersama dengan orang yang dicintainya hingga akhir hidupnya. Crucified! Take his head. Spartacus semakin jauh dan menyeberangi gunung demi gunung, dan film pun selesai. Seru sekali. Scene-scene yang menguras emosi dan mengaduk rasa yang sangat dalam. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini. Sebelum berpisah tak lupa kami mengingatkan agar teman-teman menonton sendiri filmnya. Karena bagaimanapun review ini kami kerjakan, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Dan jika kehadiran channel ini menghibur Anda, silahkan subscribe untuk menantikan konten berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan goodbye.